Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar kaum muslimin, pada pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali melalui sarana radio yang penuh barokah ini, Radio Roja, dalam rangka untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan topik yang akan ana angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana sifat-sifat seorang dai yang berdakwah dengan hikmah. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang membawa kaum muslimin untuk mengenal Rabbnya dengan tauhid yang benar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar, yang bersih dari kesyirikan dan dari kebid'ahan. Oleh karena sungguhnya dakwah yang dibawakan Ahlussunnah sebenarnya dakwah yang sangatlah mudah, mengajarkan agama dengan cara yang mudah. Jikalau kita melihat kepada kondisi kaum muslimin di sebagian tempat, bagaimana terkadang cara ibadah mereka yang sangat sulit, dengan bid'ah yang diada-adakan, dengan metode-metode yang diada-adakan, dengan penuh takalluf, dengan memberatkan diri mereka, yang semuanya perkara tersebut ternyata tidak diajarkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya Ahlussunnah mengajarkan kepada masyarakat untuk mengenal dakwah yang benar, untuk mengenal din yang benar ini, din yang penuh dengan rahmah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah mengatakan Ahlussunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling rahmat sesama kaum muslimin. Akan tetapi ikhwani fillah akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar rahimakumullah, dakwah Ahlussunnah menjadi terasa berat, dirasa berat oleh masyarakat tatkala dakwah Ahlussunnah berusaha untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat. Karena dakwah Ahlussunnah dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan Islam dari penyelewengan-penyelewengan, dari kesalahan-kesalahan, dan tarbiyah kemudian membina masyarakat di atas ajaran yang benar. Tatkala melalui proses tasfiyah, membersihkan masyarakat dari kesalahan-kesalahan praktek ibadah mereka, kesalahan-kesalahan akidah mereka, ini akan terasa berat bagi kaum muslimin yang terbiasa di atas kebid'ahan, yang biasa di atas adat istiadat bertahun-tahun lamanya, yang menyelisih ajaran Islam yang murni. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau berdakwah dan dakwah beliau terasa berat bagi kaumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh alaihissalam di waktu dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
jika terasa berat bagi kalian kebersamaanku, aku tinggal bersama kalian, berdakwah kepada kalian, terasa berat bagi kalian. Wa tadhkiri bi ayatillah, dan tatkala aku mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah, kalian merasa berat. Fa 'alallahi tawakkaltu. Kalau begitu aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Ahlussunnah yang sebenarnya mudah menjadi terasa berat bagi masyarakat tatkala dakwah tersebut berusaha untuk membenahi masyarakat. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa berat yang dihadapi oleh seseorang jika dia selama bertahun-tahun tenggelam di atas bid'ah, atau bertahun-tahun berada di atas penyelewengan, atau bertahun-tahun berada di atas adat istiadat. Bahkan adat tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya. Kemudian datang seorang dai Ahlussunnah mengatakan bahwasanya adat tersebut tidak ada ajaran dalam Islam, bahwasanya ibadah yang dia lakukan adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ini terasa berat bagi orang tersebut yang sudah bertahun-tahun terbiasa di atas penyelewengan tersebut. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah mengingatkan akan hal ini, dan beliau mengatakan bahwasanya dakwah Ahlussunnah yang berat ini, yang terasa berat bagi masyarakat ini, jangan dibumbui, dibawakan dengan uslub yang berat pula. Kalau kita tahu bahwasanya dakwah kita akan dalam rangka untuk membenahi masyarakat, dan ini akan terasa berat bagi masyarakat yang sudah bertahun-tahun namanya terbiasa dalam penyelewengan, maka jangan kita sampaikan dakwah Ahlussunnah ini dengan cara yang berat pula. Pilihlah uslub yang terbaik, pilihlah uslub yang lembut, pilihlah uslub yang dijalankan dengan penuh hikmah. Dari sini penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sifat seorang dai yang berdakwah dengan penuh hikmah, dengan sikap bijak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah, benar. Wal takum minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di antara kalian sekelompok orang yang berdakwah. Allah menyuruh kita untuk berdakwah, tetapi yang Allah perintahkan kepada kita dakwah adalah dakwah dengan cara yang bijak, bukan dakwah dengan cara yang sembarangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, berdakwahlah menuju jalan Rabb engkau, namun tidak dengan sembarang cara dakwah. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ini harus tercamkan dalam setiap kita. Kita semua ingin menjadi dai, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dai, dan kita senang untuk bisa berdakwah, menyampaikan al-haq kepada masyarakat. Akan tapi yang Allah perintahkan kepada kita bukan sembarang dakwah, akan tapi dakwah yang dibangun di atas hikmah. Oleh karenanya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan, sebagaimana saya katakan tadi, akan menyinggung sifat-sifat seorang yang berdakwah dengan cara yang hikmah. Karena ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap bijak dalam berdakwah merupakan tanda keberhasilan, merupakan sarana yang paling tepat keberhasilannya dakwah seorang. Seorang jika berdakwah dengan tidak bijak, dengan tidak hikmah, biasanya akan menimbulkan kekacauan. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' mawdhi'ahu. Hikmah dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, pas pada tempatnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seorang dai yang hikmah yaitu yang pas. Artinya apa? Pas dalam materi yang dia sampaikan. Artinya cocok dengan kondisi masyarakat yang sedang dia dakwahi sekarang ini. Kemudian pas pula dalam waktu yang dia pilih, Tidak setiap waktu dia dakwah, tapi dia memilih waktu yang pas dalam menyampaikan dakwah yang dia sampaikan. Dan yang ketiga, metode yang dia gunakan pas untuk masyarakat yang sedang dia hadapi. Jadi pas dalam materi, pas dalam waktu, dan cocok dalam uslub yang perlu dia lakukan, yang perlu dia jalani dalam menghadapi mad'u atau audiens yang sedang dia dakwahi. Oleh karenanya inilah sifat hikmah dalam dakwah. Oleh karenanya kita akan menjabarkan sebagian sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai yang disifati dengan dakwah yang hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pertama, sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai yang hakim, yang hikmah, yaitu hendaknya dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dan ini merupakan suri teladan yang sangat penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, la ala khuluqin azim, sungguh di atas akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan akhlak yang mulia. Beliau dikenal dengan orang yang jujur, beliau dikenal dengan amanah. Bahkan dikenal oleh gembong-gembong orang-orang musyrikin Arab.
Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat amanah. Sebagaimana hal ini pernah ana sampaikan dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sangat amanah, sampai-sampai orang kafir Quraisy mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaumnya bahwasanya mereka berada di atas kesyirikan, ya. Tentunya ini membuat kaum musyrikin geram terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang disalahkan oleh Nabi bukan cuma masyarakatnya tatkala itu, bahkan nenek moyang mereka pun disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tatkala ditegur oleh Nabi, mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami mendapati nenek moyang kami di atas ajaran ini. Wa inna ala atharihim muqtadin, dan kami akan mengikuti nenek moyang kami. Itulah dalil hujjah yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Dan kita dapati masyarakat sekarang juga banyak seperti itu. Kalau kita tegur, ya akhi, wahai saudaraku, ini adalah perbuatan yang keliru, ini adalah kesyirikan, ini adalah kebid'ahan, dia akan mengatakan, kamu dai siapa? Kamu dai kemarin sore. Nenek moyang saya, bapak saya, mbah saya, nenek moyang saya sudah melakukan hal ini. Kamu saja baru pulang dari luar negeri sudah berani-berani menegur, atau baru pulang dari pondok sudah berani-berani menyalah-nyalahkan kami. Ini adalah dalil kuno, lagu lama yang sudah disampaikan oleh orang-orang musyrikin Arab tatkala didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan mereka. Nabi menjelaskan bahwasanya kalian wahai orang musyrikin, orang-orang Arab sekarang ini di atas kesyirikan. Dan juga bukan kalian, bahkan nenek moyang kalian pun di atas kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka sangat geram terhadap Nabi. Bayangkan kalau kita menegur seorang kemudian dia mengatakan, ini adalah ajaran bapak saya, nenek mbah saya, buyut saya, nenek moyang saya, terus kita mengatakan kepada dia, iya pak, bapak itu keliru, ngawur, bapaknya bapak juga ngawur, terus kakeknya bapak juga ngawur, nenek moyang bapak juga ngawur, kira-kira dia marah nggak? Tentu dia akan marah. Dia akan marah karena memang itu dalil hujjah yang disampaikan oleh kaum musyrikin Arab. Akhirnya orang-orang musyrikin Arab pun murka kepada Nabi dan kemudian menjuluki Nabi dengan gelar-gelar yang terburuk yang ada tatkala itu. Dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan sebagai penyair, syair, ya. Dikatakan sebagai sobi. Sobi itulah orang yang keluar dari adat kaumnya. Ini yang paling gelaran yang buruk kepada Nabi. Untuk menjauhkan orang-orang Arab dari Nabi, Nabi digelar dengan sobi, yang artinya orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Tuh, jangan ikuti si fulan itu, sudah keluar dari adat nenek moyang kita. Nabi digelari dengan demikian. Meskipun orang-orang musyrikin Arab sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya jadi heran terhadap akhlak Nabi, ternyata mereka masih tetap menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta, setelah mereka mengatakan Nabi sebagai dukun, setelah mereka mengatakan Nabi sebagai orang gila, namun mereka tetap menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi. Sungguh aneh, tapi nyata. Di siang hari mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta. Di malam hari mereka mengatakan, mohon maaf Muhammad, saya titip barang saya kepada antum. Bayangkan bagaimana mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amanah. Ya, sangat amanah. Dan amanahnya Nabi adalah amanah yang luar biasa, bukan amanah yang biasa, ya. Abu Bakar juga amanah, ada sahabat-sahabat yang amanah, tapi amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa sampai dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menitip barang-barang berharga mereka. Kemudian tatkala Rasulullah SAW akhirnya harus berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW pun tetap amanah. Beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau kita tentunya dikatakan kadzdzab, dikatakan pendusta, mau dibunuh, ya kalau ada orang musuh kita titip barang sama kita, kita bawa lari barang itu. Atau kita katakan ada syaitan datang, lumayan untuk dakwah, atau lumayan buat senjata untuk tikam mereka nanti, ya. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Beliau mengembalikan barang tadi, bahkan mendugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang tadi. Saya tanya sama para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan amanah oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi tetap tinggal diam di rumah, tidak pernah bergaul? Jawabnya tidak. Rasulullah SAW dikenal amanah karena dia bergaul, karena dia berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Jika ada muamalah yang berbau kesyirikan, berbau yang haram, dia akan tinggalkan. Tapi kalau ada muamalah yang tidak berbau kesyirikan dan tidak berbau haram, maka beliau akan bermuamalah dengan masyarakat. Bahkan sebagian dalam sirah Nabawiyah juga tatkala orang-orang kafir Quraisy mengadakan halful fudul,
yaitu perjanjian kesepakatan untuk menolong seorang yang zalimi. Tatkala Rasulullah SAW belum jadi nabi, Nabi SAW ikut serta dalam partisipasi tersebut bersama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau du'itu fil Islam." Kalau seandainya saya sudah diangkat menjadi nabi dan diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bersepakat menolong orang yang dizalimi, maka saya akan datangi, kata Nabi. Ya. Ya. Seakan saya datangi. Artinya ada interaksi, ada kerjasama antara Nabi bahkan dengan orang-orang yang menyeleweng, dengan orang-orang musyrikin. Kalau memang interaksi tersebut membawa suatu kemanfaatan, mengembalikan hak orang yang dizalimi, maka Nabi SAW ikut serta. Hal ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau di penjara, kemudian datang dua orang minta ditafsirkan mimpinya, kata mereka, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Nabi Yusuf dipandang baik oleh orang-orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, sehingga mereka pun datang menemui Nabi Yusuf untuk meminta Nabi Yusuf mentafsir, mentakbir mimpi mereka. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya ikhwan, akhwat, azani Allah wa iyyakum, kita meneladani Rasulullah SAW dan juga Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Seorang dai harus memiliki akhlak yang mulia, berinteraksi dengan masyarakat dengan sesuai batasan-batasan, dan tunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia. Karena kalau ada seorang dai yang akhlaknya buruk, akan ditinggal oleh masyarakat. Yang pertama kali dinilai oleh masyarakat bukanlah perkataan, tapi akhlak, kelakuan dai tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan perkara penting yang sering saya ulang-ulang dalam kajian-kajian saya, bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang dikenal dengan tauhid dan dikenal dengan akhlak. Dikenal oleh musuh-musuh Ahlussunnah dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak, ya. Kita alhamdulillah, ya, terbedakan dengan dakwah-dakwah yang lain. Dakwah Ahlussunnah tegas dalam masalah tauhid. Kesyirikan kita bantah dengan tanpa basa-basi. Namun ingat, dakwah kita juga seharusnya dikenal dengan dakwah akhlak. Oleh karenanya Rasulullah SAW dikenal demikian oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Abu Sufyan bertemu dengan Herakl, tatkala Abu Sufyan tatkala itu masih menjadi gembong orang-orang musyrikin Arab, maka Herakl bertanya, Malikur Rum, Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy? Apa kata Abu Sufyan? Qal u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma qala aba'ukum. Abu Sufyan mengenalkan kepada Herakl bahwasanya dakwanya si Muhammad itu tauhid dan akhlak. Apa kata Abu Sufyan? Muhammad berkata, "Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, perkataan sumpah dengan nama selain Allah, perkataan-perkataan kesyirikan." Ini tauhid, ya, tauhid. Kemudian apa? Poin kedua, akhlak. Wa kana ya'muruna bis-sidq was-silah wal afaf. Kata Abu Sufyan, dan si Muhammad itu juga menyuruh kita untuk bersilaturahmi, dan si Muhammad juga menyuruh kita untuk jujur, dan Muhammad menyuruh kita untuk afaf, menjaga akhlak kita. Ya. Subhanallah, ternyata dakwah Nabi Muhammad dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW pertama kali hijrah di Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwala kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kata Abdullah bin Salam, perkataan dakwah yang pertama kali saya dengar dari Rasulullah tatkala datang kota Madinah, "Wahai manusia, tebarkanlah salam." Akhlak, ya, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ya, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, dan salatlah malam tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Inilah ikhwan, dakwah Ahlussunnah dikenal dengan tauhid dan akhlak. Kita alhamdulillah dikenal dengan dakwah tauhid. Tinggal poin kedua, apakah kita sudah dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah jika dikatakan ada seorang Ahlussunnah atau ada seorang si fulan salafi, maka tergambarkan di wajah, di benak masyarakat, oh namanya salafi itu orang yang akhlaknya baik. Ya, ini PR bagi kita. Kalau sudah sampai demikian, maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, maka PR bagi kita untuk memperbaiki diri kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, ya. Ini adalah poin pertama yang sangat penting, yaitu sifat seorang dai, yaitu hendaknya dia berakhlak yang mulia. Kemudian yang sangat penting juga dalam masalah akhlak yang mulia adalah peduli dengan orang sekitar, ya. Peduli dengan orang sekitar, perhatian dengan
orang sekitar, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membantu masyarakat di sekitarnya, ya. Sebagaimana ana sering sampaikan hal ini, tapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan Khadijah dengan penuh ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Wahai Muhammad, jangan kau bersedih, sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim, sungguhnya engkau Muhammad senantiasa bersilaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau selalu jujur. Wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa takrib dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau senantiasa jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak mampu, membantu orang yang belum mandiri, senantiasa memuliakan tamu, menjamu tamu, dan senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Inilah ciri dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya seorang yang menjadi dai kemudian tidak memiliki sifat-sifat ini, jangan dia bermimpi untuk bisa memegang panji-panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Ya, bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam suatu hadis, tatkala ada seorang wanita menarik lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi akriha syai', padahal wanita ini agak gila, agak tidak beres otaknya, maka dia pun membawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membiarkan tangannya dibawa oleh orang wanita yang agak gila ini dalam rangka memenuhi kebutuhan wanita tadi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sibuk, ya. Beliau adalah kepala negara. Beliau adalah mufti. Setiap ada masalah di zaman sahabat ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi beliau berpikir tentang bagaimana penyerangan musuh, baik orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab maupun orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Belum lagi orang munafik yang terdapat di barisan kaum muslimin. Banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istri beliau 9, ya. Beliau super sibuk. Tidak ada seorang dai pun yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau 9, namun beliau pun menunaikan hak-hak istri-istri beliau. Kita istri baru 1 sudah jungkir balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, namun masih sempat untuk melayani wanita yang tadi otaknya tidak beres untuk memenuhi kebutuhannya. Allahu Akbar, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat akhlak mulia dan sangat peduli dengan sesama, dan itu hendaknya menjadi ciri khas seorang dai salafi, seorang dai ahlus sunnah di antara kaumnya. Ini yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, seorang dai yang hakim, seorang dai yang hikmah, hendaknya dia lemah lembut dalam tutur katanya dan dalam tingkah lakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah, ya, dengan karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, maka engkau pun lembut kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Yang membuat Rasulullah SAW lembut kepada para sahabat adalah karunia Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum, ya. Sebagaimana pernah jelaskan, fabima, ba di situ kalau dalam bahasa Arab adalah ba zaidah. I'rabnya tidak ada, laisa laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Dan kalau suatu yang zaidah dalam Al-Quran dalam rangka untuk taukid, penekanan, artinya apa? Benar-benar sungguh-sungguh karena nikmat dari Allah kepada engkau Muhammad, engkau menjadi orang yang lembut kepada para sahabat.